Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para tuan guru, para habaib, para ustaz, para guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, kepada yang saya hormati pemerintah kota Singkawang, hadirin hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam kali ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka suara tak sayangnya pelan sekali. Ini pertanda orang Singkawang kekurangan kasih sayang atau gimana? Perkenalkan, mungkin volumenya tinggi. Perkenalkan, saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, bukan Cina gadu-gadu. Sampean tahu Cina gadu-gadu itu apa? Cina gado-gado itu bapaknya Cina, ibunya Madura, bapaknya Jawa, ibunya Cina. Nah kalau saya, bapak saya Cina, ibu saya Cina, jadi saya 100% ditanggung halal Cina orisinil. Tapi alhamdulillah, begitu saya masuk kota Singkawang, saya sangat gembira. Ternyata banyak sekali makhluk-makhluk yang satu spesies dengan saya, katanya sama-sama sipit, tapi sama-sama berakidah la ilaha illallah. Saya oleh kedua orang tua saya diberi nama Wi Jin Hai. Bagus atau jelek? Bagus, seperti nama ini. Tapi lebih bagus lagi setelah almarhum bapak saya masuk Islam. Papa saya asalnya agamanya Katolik, mama saya asalnya agamanya Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo Asibagus Situbondo, yang pada tahun 2017 kemarin mendapatkan gelar pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia. Setelah almarhum ayah saya masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam Islam, termasuk di dalam Al-Quran. Ada satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi kalau kita mau menjadi seorang muslim itu jangan setengah-setengah, jangan nanggung-nanggung. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islamnya Islam KTP. Tahu nggak Islam KTP gimana? Islam KTP itu semua umat Islam tahu yang namanya sholat wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman sekarang 5 hari belum tentu 1 kali sholat. Makanya Mr. Corona tidak segera berpikir karena umat Islamnya malas tidak mau mengerjakan sholat. Padahal semua sudah hafal ayatnya. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi
kesulitan yang kita hadapi. Kalau saat ini kita diuji, ada orang-orang yang berniat zalim kepada kita, merencanakan kejatuhan kita, hati kita khawatir, gelisah, takut, maka perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, Allah langsung yang akan memberikan pertolongan, keamanan dan perlindungan di dalam kehidupan kita. Nah, almarhum ayah saya ini begitu masuk Islam, beliau berusaha menjalankan semua yang diajarkan di dalam Al-Quran, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak. Saya oleh almarhum ayah saya diberi nama Muhammad Nasrullah. Bagus atau jelek? Bagus, cocok, pas namanya orang Islam. Karena zaman sekarang ini banyak orang Islam kalau punya anak lahir nggak pede dikasih nama Islam. Lahir bulan Januari dikasih nama Januarto, lahir bulan Februari dikasih nama Febrianto. Begitu lahir bulan Maret bingung mau dikasih nama siapa, akhirnya dikasih nama Marto. Ini ada di tempat saya di Bondowoso. Saya asalnya dari kota Bondowoso. Orang Bondowoso ini mayoritas orang Madura. Ada bapaknya Madura, ibunya Madura, punya anak dikasih nama Cong Eni. Siapa namanya? Cong Eni. Ini orang tua nggak mikir. Umpama kalau Cong Eni ini begitu dewasa, mendapatkan hidayah dari Allah, kemudian jadi kiai, diundang ke kota Singkawan, MC terus mengucapkan kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni, ini tidak cocok. Jadi waspada, hati-hati, jangan sembarangan kasih nama kepada anak. Karena nama membawa pengaruh, nama adalah doa. Saya diberi nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia yang terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena nama membawa pengaruh, alhamdulillah, saat melawan-melawannya saya, minimal menyakiti tangan itu gampang. Ini kalau ketawa-ketawa biasanya punya utang. Semakin banyak utangnya, semakin kenceng ketawanya. Tapi umat Islam zaman sekarang ini, Masya Allah, walaupun utangnya banyak, hatinya tetap gembira. Kenapa? Karena yakin ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Hadirin hadirat rahimahumullah, saya langsung to the point kepada 3 pembahasan pokok. Karena zaman sekarang, zaman COVID, tidak boleh terlalu malam menyelenggarakan acara yang bersifat kerumunan. Maka walaupun singkat dan padat, mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Yang pertama, bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia terletak seutuhnya berada di tangan umat Islam. Maka kita sebagai umat Islam jangan sampai kita mau dipisahkan, jangan sampai mau kita dipecahkan, jangan sampai kita mau diadu domba. Karena ketika Nabi Muhammad SAW nyawanya sampai kepada tenggorokan, beliau tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama saudaranya, tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka saya titip, apapun perbedaan faham dan golongan kita, apapun perbedaan pandangan politik kita, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena ketika nanti kita sudah meninggal, semua ini kan camat, tahu nggak camat? Calon mati, mati itu nggak melihat tua, yang muda bisa mati duluan. Mati itu nggak melihat sakit, yang sehat bisa mati duluan. Nah kalau kita sudah mati, masuk ke alam kubur, datang malaikat munkar nakir memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari yang pertama man rabbuka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, siapa saudaramu? Maka jawabannya adalah al-muslim akhul muslim, sesama Islam adalah bersaudara.
Hati-hati dengan oknum-oknum yang mau memecah belah persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam. Jangan mau dipecah belah hanya karena perbedaan masalah khilafiyah, hanya karena masalah yang satu subuhnya pakai kunut, yang satu subuhnya nggak pakai kunut, akhirnya ribut. Hanya gara-gara bismillahnya yang satu jahar, bismillahnya yang satu sim, akhirnya ribut. Kalau yang subuh pakai kunut dengan nggak kunut ribut, Al-Fatihah yang sim sama yang jahar ribut, itu para mu'alaf yang baru masuk Islam bingung semua, mau ikut yang mana? Kok semua pada ribut? Tapi alhamdulillah zaman sekarang sudah nggak ada orang ribut masalah doa kunut, karena yang ribut sama-sama nggak sholat subuh, makanya nggak ribut lagi. Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, beserta para ulama mengajarkan kepada kita bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan tidak hanya antar sesama umat Islam, tapi antar sesama umat beragama. Ini dicontohkan. Yang pertama, ketika Sayyidina Umar bin Khattab mendapatkan kemenangan, umat Islam mampu menaklukkan Palestina. Pada waktu itu pendeta tertinggi di makam gereja tua meminta supaya Khalifah Umar bin Khattab untuk hadir langsung ke Palestina, maka si pendeta ini mau dengan ikhlas menyerahkan kunci Palestina. Maka berangkatlah Umar bin Khattab sampai di Palestina. Ketika beliau sampai di Palestina, masuk waktu sholat asar, dipersilahkan untuk sholat di dalam gereja, beliau menolak. Kenapa? Karena kalau beliau sholat di dalam gereja, khawatir umat Islam menyangka gereja ini beralih fungsi menjadi masjid, sehingga mengganggu ibadatan antar sesama orang yang berbeda agama. Maka Umar bin Khattab keluar dari gereja tua, sholat di belakangnya gereja tua, dan saat ini ada masjid yang diabadikan, namanya Masjid Umar bin Khattab, bentuk wujud antar toleransi sesama umat beragama. Dan saya ketika memasuki kota Singkawang, saya melihat masyarakat Islam yang ada di Singkawang benar-benar mencontohkan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Umat beragama Islam bisa ibadah dengan nyaman, orang non-muslim bisa ibadah dengan nyaman, antara yang satu dengan yang lainnya saling harmonis, saling mendukung. Memang dalam urusan agama lakum dinukum waliyadin, tapi untuk kemajuan dan kemakmuran kota Singkawang ini adalah tanggung jawab bersama penduduk masyarakat kota Singkawang. Begitu juga antar sesama umat Islam, walana a'maluna walakum a'malukum, urusan amalku amalku, urusan amalku amalku, selama tidak bertentangan dengan koridor Ahlussunnah wal Jamaah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak perlu dipertentangkan antara yang satu dengan yang lainnya. Saya mau kasih satu contoh. Di sini ini, kalau di Jawa ada orang meninggal, itu ada satu tradisi namanya tahlilan. Di sini ada nggak tradisi tahlilan? Ini ada kelompok orang-orang di luar Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak paham tentang tradisi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mengatakan tahlilan ini bid'ah. Padahal tahlilan ini adalah ijtihadnya ulama zaman dahulu, di mana para ulama membawa Islam masuk ke bumi Nusantara ini. Beliau tidak menghapuskan budaya masyarakat setempat, tetapi memasukkan nilai-nilai keislaman di tengah budaya masyarakat tersebut. Saya kasih satu contoh. Orang Jawa itu kalau punya barangnya belum dipakai, disebutkan nama barangnya. Tapi kalau sudah dipakai, ditambahin akhiran an. Contoh, sarung, kalau belum dipakai namanya sarung, kalau sudah dipakai namanya sarungan. Songkok, kalau belum dipakai namanya songkok, kalau sudah dipakai namanya songkokan. Katok, kalau belum dipakai namanya katok, kalau sudah dipakai namanya semua. Sama tahlil, kalau belum dibaca namanya tahlil, kalau sudah dibaca namanya tahlilan. Sholawat, kalau belum dibaca namanya sholawat, kalau sudah dibaca namanya sholawat. Jadi
diteruskan oleh para ulama sampai kepada guru kita, sampai kepada kita. Risalah yang dibawa semuanya sama, yaitu risalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini, tradisi tahlilan itu bertentangan tidak dengan syariat agama Islam. Karena zaman sekarang ini banyak orang ngajinya baru sebentar, yang dilihat di internet, Hamdasani YouTube, Wahbawani Google, yang dihafal hadisnya 3, yang paling dihafal kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Tahunya cuma itu aja. Akhirnya semua urusan dihantam dengan bid'ah. Kita lihat bab tahlilan, tradisi pertama. Kalau di Jawa, kalau ada orang yang meninggal, biasanya ada yang datang nyumbang. Di sini sama enggak? Sama ya, nyumbang ya. Nyumbangnya itu apa? Makanan, ada yang beras, ada yang minyak, ada tepung, gula, uang. Ini ada dalilnya enggak? Zaman sekarang kan sedikit-sedikit ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Dikasih suratnya sekalian enggak bisa baca. Ketika Ja'far bin Abi Thalib wafat di dalam peperangan Mu'tah, Rasulullah SAW mendengar kabar tersebut. Beliau bersabda kepada seluruh sahabat, "Isna'u ta'am li Ali Ja'far." Berikan makanan kepada keluarga Ja'far. Kenapa? Karena keluarga Ja'far sedang bersedih. Jadi nyumbang kepada keluarga yang sedang meninggal ini sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, di dalam tahlilan itu yang dibaca biasanya surat apa? Surat apa? Surat Yasin. Kenapa kok nggak sekali-kali kreatif gitu? Yang dibaca ganti Al-Baqarah. Nanti kalau ada yang meninggal ganti lagi Ali Imran. Kok Yasin terus yang dibaca? Emang Al-Quran itu cuma Yasin? Al-Quran itu lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tapi khusus bab surat Yasin, di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir bab fadilah surat Yasin ada hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faqra'uha Yasin ala mautakum." Bacalah surat Yasin untuk orang yang sudah meninggal. Dan membaca Yasin untuk orang yang sudah meninggal itu diperintahkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dua sudah dalilnya. Yang ketiga, orang kalau datang tahlilan, tuan rumah ngasih makan apa enggak? Ya ngasih makan apa enggak? Ini ada orang ngomong, itu orang sudah kesusahan, kok masih dipaksa-paksa keluarin makanan lagi. Itu mana dalilnya itu? Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ummi matat." Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal. Apa sadaqah anha? Bolehkah aku bersedekah untuknya? Rasulullah menjawab, "Tasaddaq, bersedekahlah." Ayu afdhalu sadaqati, sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Saqiyul ma, memberikan minum. Kenapa? Karena di Jazirah Arab yang paling mahal itu air. Air itu barangnya mahal, sehingga memberikan minum kepada orang-orang untuk sedekah yang tujuannya pahala sedekahnya untuk diberikan kepada ahli kubur, ini adalah sedekah yang terbaik. Nah, di sini kalau saya lihat airnya gampang, maka sedekah yang paling baik adalah sedekah makanan. Dengan memberikan sedekah makanan, maka harapannya pahala tersebut sampai kepada ahli kubur. Kalau tidak sampai, tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengatakan tasaddaq, bersedekahlah. 3, mau tambah lagi apa enggak? Mau tambah lagi apa enggak? Yang keempat, setelah membaca surat Yasin ada pembacaan zikir, mulai dari subhanallah, la ilaha illallah, astaghfirullah, ada bacaan-bacaan ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira zikirnya kita itu nyampe atau tidak kepada hari kubur? Nyampe atau tidak? Apa dalilnya? Suatu saat Nabi SAW berjalan dengan para sahabat
ditancapkan ke kuburan ini. Loh kenapa? Karena di dalam kuburan ini si ahli kubur saat ini sudah disiksa, mengalami siksa kubur. Semua tumbuhan, semua makhluk yang ada di muka bumi ini bertasbih memuji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tasbihnya pelepah kurma ini mulai dari warnanya hijau sampai dia mengering, dia akan meringankan sisa kubur si ahli kubur tersebut. Maka dari hadis ini ada dua pembelajaran. Yang pertama, kalau orang tua kita ngajarin sama kita ziarah kubur tabur bunga, ada yang tabur bunga mawar, ada yang tabur pandan, ada yang tabur bunga melati, bunga kenanga dan lain sebagainya, maka sama karena di Nusantara sulit untuk cari pelepah kurma, maka tasbihnya bunga mawar, tasbihnya daun pandan, tasbihnya tumbuhan-tumbuhan yang ditaburkan di atas makam leluhur kita, insya Allah akan meringankan sisa kubur si ahli kubur. Yang kedua, kalau tasbihnya bunga mawar, tasbihnya pelepah kurma, tasbihnya daun pandan bisa meringankan ahli kubur, bagaimana tasbihnya kita semua umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Barokah dengan tasbihnya orang yang iman kepada Allah, maka pasti si ahli kubur ini akan diringankan, bahkan diampuni dosanya oleh Allah. Maka ayo kita jaga, kita rawat antar sesama umat Islam. Gak usah ribut masalah khilafiyah, gak usah ribut masalah perbedaan-perbedaan. Yang mau pakai celana cingkrang monggo, yang mau pakai gak cingkrang juga gak apa-apa. Yang mau melihara janggut monggo, yang janggutnya gak bisa tumbuh-tumbuh juga gak apa-apa. Gak usah ribut masalah khilafiyah. Yang penting kita sama-sama umat Islam, selama Tuhannya sama-sama Allah, selama Nabinya sama-sama Nabi Muhammad SAW, maka apapun perbedaan antar sesama kita, itu kita harus sama-sama berlapang dada. Ini juga dicontohkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ketika Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pergi ke kota Baghdad, beliau berguru kepada salah satu murid dari Imam Hanafi yang bernama Imam Hasan Asy-Syaibani. Nah, pada waktu itu Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hanafi. Imam Hanafi sudah wafat. Dalam mazhabnya Syafi'i, kalau sholat, setiap gerakan sholat dalam kondisi berdiri, tangan diangkat takbir, Allahu Akbar. Begitu mau betul, tangan diangkat lagi, Allahu Akbar. Begitu seterusnya sampai dia tidak. Sementara mazhabnya Hanafi, setiap sholat hanya angkat tangan waktu takbiratul ihram. Nah, ketika Imam Syafi'i sholat di masjidnya Imam Hanafi, beliau cuma ngangkat satu tangan, satu kali, bukan satu tangan, ngangkat satu kali waktu takbiratul ihram. Ditanya oleh Imam Hasan Asy-Syaibani, "Hai Syafi'i, kamu sekarang sudah ganti mazhab ya? Kan mazhabnya kamu kalau dari berdiri ke rukuk angkat tangan, dari rukuk ke i'tidal angkat tangan. Kok sekarang kamu cuma angkat tangan satu kali?" Dijawab oleh Imam Syafi'i, "Saya tidak pindah mazhab, saya tetap berpegangan kepada mazhab saya, tapi saat ini saya sholat di masjidnya Imam Hanafi, saya menghormati Imam Hanafi. Ini hanya masalah ijtihad saja." Dicontohkan lagi antara Imam Syafi'i dengan Imam Hambali. Ada seseorang datang kepada Imam Hambali, "Wahai Imam, saya itu kalau subuh sama dengan jenengan, subuhnya tidak pakai kunut, gimana menurut jenengan?" "Bagus." Nah, kalau saya jadi makmumnya Imam Syafi'i, waktu subuh beliau baca kunut, apa yang harus saya lakukan? Angkat tangan dan aminkan. Maka ini dicontohkan oleh para ulama kita. Maka ayo dari sekarang, apapun golongan kita tunjukkan identitas kita dengan bangga, tapi kita hormati perbedaan yang ada di sekeliling kita. Maka kita bisa mengatakan, contoh, saya adalah orang NU, tapi saya cinta kepada Muhammadiyah. Saya adalah orang Muhammadiyah, tapi saya cinta kepada FPI. Saya adalah orang FPI, tapi saya cinta kepada NU. Kalau ini kita bangun dengan baik, maka saya yakin kebangkitan Islam di Indonesia bisa dimulai di bumi Koperasi Kawan. Insya Allah saya yakin ini semua bisa membangun persatuan, kesatuan dan kerukunan antar sesama umat Islam.
bab pertama selesai, jangan memecah belah antar sesama umat Islam. Bab yang kedua, saya tadi diminta oleh Pak MC, kok bisa bapak saya asalnya non muslim masuk Islam, kok punya anak, anaknya bisa jadi dai? Itu ceritanya bagaimana? Jawabannya simple, jawabannya adalah man jada wajada. Siapa sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Almarhum ayah saya punya prinsip, saya bodoh soal ilmu pengetahuan agama Islam, jangan sampai anak saya bodoh soal pengetahuan ilmu agama Islam. Maka orang tua saya berusaha. Beliau masuk Islam di tahun 84, usianya 31 tahun. Mau belajar baca tulis Al-Quran, repot. Mau belajar tentang hadis Nabi, repot. Mau belajar kitab-kitab ulama, repot. Maka beliau punya komitmen, anak-anaknya dididik tentang ilmu pengetahuan agama mulai dari kecil. Umur 3 tahun saya sudah dipanggilkan guru ngaji. Jadi waktu saya umur 3 tahun itu sudah diajari alif fathah, alif kasrohi, alif doma, a i u, mim fathah, ta fathata, mim doma, maramu. Dia udah ngantuk maksudnya. Diajarkan mulai dari kecil. Selesai saya diajarkan ngaji, saya dimasukkan mulai dari kecil, tidak pernah belajar menempuh pendidikan di sekolah reguler. Saya selalu belajar di pendidikan sekolah agama Islam, MI-nya MI Al-Aqwa. Saya dimasukkan di pondok pesantren, total ada 3 pesantren. Pernah belajar di pondok pesantren yang MI-nya kental, pernah belajar di pondok pesantren yang Muhammadiyahnya kental, pernah belajar di pondok pesantren yang salafnya juga kental. Maka dengan ijtihad orang tua yang begitu luar biasa, muncullah anak-anak sesuai dengan keinginan kedua orang tuanya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan bersih, suci, bagaikan kertas putih. Maka saya titip, walaupun seandainya semua yang ada di sini ada yang nggak bisa baca Al-Quran, ada yang tidak paham tentang pengetahuan ilmu agama Islam dengan baik, ada yang mungkin sholatnya belum benar, ada yang mungkin wudunya belum benar, maka jangan sampai kebodohan tentang ilmu agama diwariskan kepada anak-anak kita. Mumpung punya anak masih kecil, didik dengan baik, karena ulama mengatakan kalau kita ngajarin anak kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Bagaimana mengukir di atas batu itu? Memahatnya repot, butuh tenaga, capek. Tapi begitu ukiran sudah jadi, maka ukiran itu akan melekat di dalam batu tersebut, tidak mudah untuk dihilangkan. Tapi kalau yang sudah sepuh-sepuh, kalau sudah yang tua-tua, itu bagaikan mengukir di atas air. Mungkinnya gampang, tapi cepat hilangnya. Saya kebetulan di Jawa Timur aktif di bidang pendidikan dan pelatihan mu'alaf. Banyak anak usia 60 tahun saya ajarin baca Al-Quran. Halaman pertama Iqra 1 dia bisa, begitu loncat halaman kedua bisa, halaman pertama jadi lupa. Tapi kalau anak-anak repot ngajarin, ketika kita ngajarin Iqra, mungkin dia loncat-loncat, mungkin dia main-main, mungkin dia tidak fokus, tapi begitu sekali dia bisa, maka selamanya dia akan terus terkenal di dalam alam bawah sadarnya, di dalam pikirannya, bahwa mulai dari kecil dikenalkan dengan Al-Quran. Ini saya kasih satu contoh pendidikan orang tua zaman dahulu yang diajarkan kepada anak-anak melekat sampai 30 tahun kemudian. Ternyata pendidikan itu keliru. Ada yang tahu apa enggak? Kok nggak ada suaranya? Ada yang tahu apa enggak? Tahu lagu balonku? Tahu nggak lagu balonku? Waktu masih kecil semua diajarin lagu balonku enggak? Ya coba kita nyanyi lagu balonku ya. Dan ikut aja dengan saya, ikut aja. Balonku ada rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu
semua yang meletus. Yang merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Oh, yang diceritain balon hijau meletus itu balonnya siapa? Meletus balon hijau, hatiku sangat. Ini pendidikan paling kacau ini. Orang bukan balonnya sendirian meletus kok hatinya kacau, ini ngapain? Hatiku sangat kacau, balonku tinggal. Padahal yang meletus bukan balonnya sendiri, balonnya masih utuh 5. Dia bilang balonnya tinggal 4. Kenapa makna dari lagu ini? Bayangkan, untung waktu masih kita kecil kita diajari keliru bab balonku ada 5. Bayangkan kalau waktu kita kecil kita diajari keliru tentang pemahaman akidah tauhid kita diajarkan keliru tentang mengenal Nabi Muhammad SAW, kita keliru dengan syariat Islam. Apa jadinya kita ketika menjadi orang yang sudah dewasa? Maka jangan sampai anak-anak kita ini keliru kemasukan faham-faham yang kacau balau, karena zaman sekarang ini zaman yang mengerikan dengan adanya virus COVID ini. Kalau dulu orang tua selalu nyuruh anaknya sekolah, nggak boleh mainan handphone. Gara-gara COVID datang, akhirnya anak-anak nggak boleh sekolah kemarin, semua disuruh pegang handphone. Begitu sudah masuk sekolah, handphonenya sudah terlanjur pegang, sering berteman dengan setan gepeng. Akhirnya yang dilihat bukan cuma pelajaran, semua informasi dilihat melalui handphone. Ini hati-hati. Maka mulai dari kecil, kalau kita punya anak, titipkan ke pondok-pondok pesantren, titipkan ke taman-taman pendidikan Al-Quran, titipkan ke masjid, titipkan ke alim ulama, supaya anak kita selamat di hari kelak, supaya kita nanti kalau sudah wafat ada anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kita terus menerus. Paling terakhir, salah satu syarat supaya hidup kita selamat dunia dan akhirat, supaya persatuan dan kesatuan antar sesama umat Islam dijaga, supaya anak turunan kita selamat, supaya rezeki kita selamat, maka jaga diri kita dari rezeki yang haram. Karena zaman sekarang ini sangat gampang sekali untuk mendapatkan rezeki yang haram. Hindari dari rezeki hasil menipu orang, hindari rezeki dari hasil riba, hindari rezeki dari hasil membohongi orang. Hilangkan sifat ramah dan serakah yang ada di dalam hati kita. Saya beberapa waktu yang lalu membaca sebuah kitab. Di dalam kitab ini diceritakan bahwa Nabi SAW suatu saat duduk di terasnya Masjid Nabawi. Ketika beliau duduk di terasnya Masjid Nabawi, datang iblis. Nah, di dalam kitab ini diterangkan, iblis itu adalah makhluk yang tidak pernah bohong. Percaya enggak? Iblis adalah makhluk yang tidak pernah bohong. Percaya enggak? Kalau kita masih gampang bohong, kalau iblis itu tidak pernah bohong. Kita buktikan. Iblis ini datang bawa 5 karung, jalannya sempoyongan. Nah, Nabi Muhammad tanya kepada iblis, "Hai iblis, kamu itu kok jalannya sempoyongan? Yang kamu bawa itu apa? Kok rasanya berat sekali?" "Yang saya bawa itu tamak ya Rasulullah." "Tahu tamak? Tahu nggak tamak?" Tamak itu bahasa Indonesianya rakus, serangkap. Bahasa Arabnya tamak, tomak, terdiri dari to, mim, ain. To, huruf to, bolong tengahnya. Huruf mim, bolong kepalanya. Huruf ain, besar perutnya, kayak perut saya. Artinya apa? Orang tamak tidak pernah merasa puas. Ini punya siapa iblis sama ini? Kok banyak sekali? Kok sampai ada 5 karung? Karung yang pertama ya Rasulullah, ini punyanya pejabat. Loh, memang ada pejabat tamak? Kan dia sudah difasilitasi oleh negara, hidupnya ditanggung oleh negara, gajinya diambilkan dari uang rakyat. Kok masih bisa dia tamak? Ada ya Rasulullah. Itu pejabat yang suka korupsi, yang suka makan uangnya rakyat. Begitu dia tangkap makan uangnya rakyat pakai rompi oranye, masuk ke dalam TV bisa dada-dada sambil ketawa. Ada atau enggak? Banyak sedikit. Berarti iblis enggak bohong.
gua itu punyanya pedagang ya Rasulullah. Loh memang ada pedagang ramah, kan dia umpama kulangan 10.000 dijual 15.000, kan sudah untung 5.000, kok bisa dia ramah? Seperti apa pedagang ramah itu tulis? Ada ya Rasulullah. Itu pedagang yang suka tipu timbangan, pedagang yang suka tipu kualitas, pedagang buahnya kecut dibilang manis, pedagang ikan, ikannya busuk dibilang segar. Ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Berarti iblis tidak bohong. Terus kalau yang ketiga ini punya siapa? Kalau yang ketiga ini punya petani ya Rasulullah. Loh memang ada petani tamak. Petani itu kalau nanam, begitu dia panen, kan dia mendapatkan hasil. Kok bisa dia tamak? Ada ya Rasulullah. Itu petani yang suka ambil tanahnya orang. Jadi batas tanahnya sudah diukur, dia mesti tanamin tanahnya orang. Ada atau tidak? Banyak atau sedikit? Di sini banyak juga di sini. Berarti iblis ya bohong. Terus kalau yang keempat ini punya siapa? Begini ya Rasulullah. Khusus kalau yang keempat dan kelima ini diborong sama satu orang. Loh kok bisa? Itu pejabat cuma dapat satu karung, kerusakan yang ditimbulkan sudah luar biasa. Pedagang kebagian satu karung, kekacauan yang ditimbulkan sudah luar biasa. Petani kebagian satu karung, ini sudah luar biasa kacaunya. Nah terus ini siapa satu orang kok bisa borong 2 karung? Yang 2 karung ini ya Rasulullah, ini diborong oleh para alim ulama, para kiai, para tokoh-tokoh agama. Loh kok ada kiai tamak, kok ada alim ulama tamak, kok ada tokoh-tokoh agama tamak? Ada ya Rasulullah. Bahkan kalau alim ulama tamak ini lebih gawat daripada yang 3 tadi ya Rasulullah. Karena mereka ngerti halal dan haram, mereka mengerti hukum-hukum Allah, tapi mereka menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadinya sendiri, dijual untuk kepentingan partai politik, dijual untuk kepentingan golongan. Orang-orang seperti inilah yang menimbulkan kekacauan di tengah-tengah umat Islam. Nah maka mengingat cerita ini, saya teringat dengan sebuah kisah waktu saya mondok dulu. Ketika saya mondok dulu ada suatu cerita guyonan yang mungkin ini kita bisa ambil juga atau pembelajaran dari kisah ini, bahwa ada sebuah pondok pesantren yang kebetulan pondok pesantren